warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Makmun dari Cilegon, Serang, Banten. Masya Allah. Saya mau bertanya Buya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begini Buya, 2 bulan belakangan ini istri saya didiagnosis ada gangguan mental di masalah kecemasan oleh psikolog. Waktu itu saya pernah berkata, kalau kamu nyakitin diri sendiri mending gak usah nikah sama saya. Saat itu istri saya justru mengira saya mencerainya, padahal saya tidak berniat, hingga dia meminta saya untuk bilang rujuk. Akhirnya saya mengucapkan rujuk Buya sampai 3 kali di hari yang berbeda atas permintaan istri saya Buya, karena dia sangat ketakutan sekali. Padahal saya tidak berniat sama sekali untuk berucap rujuk itu tersebut. Apakah kami terhitung bercerai karena saya mengucap dan mengajak istri saya rujuk? Padahal saya sangat menyayangi istri saya. Baik. Dan saya tidak ada niatan untuk mengajak rujuk istri saya seperti itu, dan hanya untuk menenangkan saja Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tidak mengucapkan kalimat cerai, dan kalimat yang Anda sebutkan adalah bukan kalimat cerai. Kalau kamu gitu nggak usah, mending nggak usah nikah dengan saya ya. Itu bukan kalimat cerai, nggak masuk bab cerai. Karena tidak ada kalimat cerai, 1000 kali kalimat rujuk Anda ucapkan tidak akan menjadi cerai yang rujuk. Malah kalau seandainya ada cerai beneran, kalimat rujuk menjadikan Anda bertemu kembali, maka nggak usah was-was. Karena permasalahannya istri Anda punya penyakit mental, jadi terus dibangun. Baik, ini adalah jawab pertanyaan Anda. Saya kembali, semoga istri Anda mendengar. Orang penyakit mental itu sama dengan penyakit yang lainnya. Ujian dari Allah, perlu disayang, perlu dikasihani, dan harus berobat. Jangan dibiarkan begitu saja. Kita tidak mengatakan orang yang punya penyakit mental itu gila, tidak. Tapi kalau dia membiarkan bisa masuk wilayah gila nanti. Bukan nakut-nakuti ini. Kalau dibiarkan harus berobatan, ada obatnya, ada ilmunya. Bukan bagian saya juga. Ada ilmunya. Datang kepada psikolog yang mengerti tentang itu. Dibimbing nanti untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Kalau sudah sampai mentok, nanti minta petunjuk kepada ahlinya, psikiater, diberi obat dan sebagainya. Itu sah-sah aja. Yang nggak boleh adalah biarkan. Yang repot adalah sudah masalah psikologi dihubungkan misalnya itu kita zalim, nuduh jin, setan, gendruwo, santet, segala macam. Ini apa-apaan ini? Masalah psikologi kok ada penyakit mental? Langsung war kena jin, setan. Kasihan kita memfitnah jin. Jadi psikologi adalah penyakit. Kalau urusan jin sama setan, kan Nabi sudah ngasih senjata untuk menendang mereka. Jin adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selesai, bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Tapi psikologi ini yang jarang dicermati. Sehingga sekarang ini adalah kita harus ada sadar melek ini. Ilmu itu dipelajari oleh ahlinya. Dalam Islam ada ilmu psikologi, itu ada, cuma tidak ditulis seperti dulu ilmu nahwu itu nggak ada, tapi orang ngerti nahwu sorb, sehingga perlu dibukukan. Maka kita perlu seorang muslim belajar ilmu psikolog, mencetuskan fatwa pakai psikologi dong, ya gitulah. Ada ilmu psikologi, mengerti ini kasih fatwa apa dan sebagainya orang ini. Jadi yang merasa saat ini punya penyakit begitu, jangan gengsi tambah penyakitan, nanti berobat, datang ke ahlinya. Dan Anda sebagai seorang suami pahalamu gede melayani orang sakit. Makanya saya nasihat pada Anda orang sakit boleh berbuat aneh-aneh kepada Anda, tapi Anda nggak boleh membalas keanehannya. Jadi harus sabar betulnya. Apalagi penyakitnya mental. Cuman yang dengar suara ini jangan beralasan penyakit mental hanya untuk mukul suami. Jangan, hati-hati. Nah, ini gara-gara omongan saya nanti banyak beralasan, semuanya dikit-dikit kan saya penyakit mental. Nggak begitu. Ini alasan. Ini ada juga sudah berbohong. Mungkin di sebuah sekolahan agar biar tidak masuk sekolah, agar dibilang saya sakit mental. Biar sama suaminya tidak suruh ngapa-ngapain, saya sakit mental. Oh, sakit beneran, hati-hati nih. Nah, dikasih bonceng minta gendong, ini kan repot. Jadi maksudnya Anda perhatian, dan ketahuilah bagi siapapun yang punya penyakit ini, Anda jihad. Was-was dan sebagainya, jihad berat itu Anda lawan, bukan melawan, maksudnya Anda berobat. Kalau Anda terus bersandar kepada Allah, ingin sembuh, itu adalah pahala terus itu semuanya.
Kalau Nabi mengatakan yang sakit kan selama ini selalu sakit fisik saja. Abdi maritu falam ta'udi, hadis qudsi. Wahai hambaku, aku sakit, kau tidak kunjung kepadaku. Maksudnya Allah itu adalah rahmatku bersama orang sakit. Bukan sakit fisik saja, sakit mental juga ada di situ. Bahkan lebih berat lagi, sakit mental itu ada, sakit mental. Sakit mental ada. Dan cita-cita kita di tahun ini kita punya klinik itu kok. Daripada bablasan pada gila kan. Makanya saya ancam, kalau Anda mau berobat, Anda menjerumuskan diri Anda sendiri. Seperti orang punya penyakit fisik, nggak mau berobat, mati bunuh diri itu. Tolong berobatnya, datang. Dan kami lagi mengumpulkan beberapa teman-teman, tim-tim untuk bisa membuat klinik ini tersebar seluruh Indonesia kabel. Mungkin Anda yang ingin bergabung yang punya ilmu ini penting, ini jangan dianggap sepele. Jadi Anda yang sabar dengan dia. Kemudian nasihat buat istri Anda, semangat untuk sembuh. Semangat untuk sembuh. Ada urusan perceraian, Anda tidak terjadi perceraian, pernikahan Anda adalah sah. Tapi permasalahannya bukan masalah ini, permasalahan luka di dalam mentalnya dia. Sehingga hari ini bicara tentang perceraian, besok urusan lain lagi, was-wasnya lain lagi, macam-macam. Maka harus sembuh, termasuk was-wasnya. Ini bukan di kalangan orang biasa, orang alim pun juga bisa saja masuk depresi, itu bisa saja. Mungkin depresi itu. Dan harus diobati, ada ilmunya. Baik, itu saja kami himbau kepada siapapun yang punya perilaku aneh itu, ya jangan nyalahkan jin, ya jangan nyalahkan jin, jangan nyalahkan setan. Anda harus berpikir tentang ilmu ini. Dan ini betul, ada orang kan aneh, marahnya tidak beraturan, tiba-tiba begini, caci maki nggak ada sebabnya. Ini berarti mentalnya sakit. Kalau dibiarkan jadi orang gila. Berobat, dan berobat itu perlu maksakan diri untuk berobat. Sama orang itu kalau mau sembuh kan harus dioperasi, dibedel, segala macam, itu ada. Dan memang mohon maaf kalau saya bicara masalah psikologi ini sedikit agak kami panjangkan, karena kita perlu menggugah kesadaran orang di sisi ini. Sebab sekarang banyak penyakit begitu langsung dihubungkan sama setan, sama sihir, santet, segala macam. Aduh, siapa yang dituduh banyak orang santet. Ngapain juga nyantet Anda? Ini urusan Anda apa sih kok GR banget? Siapa yang ngiri sama Anda? Itu loh, kadang-kadang gitu tuh. Udah geduk, saya disantet sama orang, ada orang ngiri sama saya. Kamu punya apa? Kok dikit-dikit main santet? Nah, jangan sudon sama orang, sudah. Enteng urusan santet, itu gampang. Punya Nabi kok kita. Yang ngajari Nabi urusan santet, selesai, tidak usah. Tidak punya wirid kali, tapi saya baca wirid masih. Nah, itu berarti bukan santet, itu berarti itu psikologi tadi Anda. Nah iya. Kemudian yang lain, jangan Anda bikin orang stres. Pahami semuanya. Jangan Anda bikin orang stres. Istri yang cerewet, urusan kebanyakan kredit, kemudian suami yang pengangguran, nggak mau susah, itu bikin stres juga. Jadi tolonglah tanggung jawab masing-masing, ya. Kemudian di saat tidak mampu minta maaf yang serius, maka hidup akan saling menolong untuk bisa menjaga mental agar tidak. Jadi yang perlu Anda kesehatan bukan saja fisik. Kesehatan fisik oke lah, Anda sterilkan rumah Anda dari koreng-koreng, airnya bagus dan sebagainya, tapi jangan sampai mentalnya Anda injek-injek, Anda rusak. Mental juga penting Anda perhatikan. Baik, ini saja, semoga Allah menjaga hati kita, ya, mental kita, semuanya dijaga oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab.